mempersingkat waktu untuk ujian praktek apa saja yang harus disiapkan, apa saja bagaimana pertanyaannya akan langsung disampaikan oleh Mas yang ganteng di kiri ini. Oke, sambil menunggu, ini ada pantun sedikit ya. Belum. Tolong pantunnya sesuai kaidah ya. Oh siap. Bukan hehehe. Peta tematik warnanya cerah. Layer ditumpuk jangan sampai salah. Oke. Jantung berdebar rasa gelisah. Menunggu ujian sambil tarik napas lah. Tarik nafas lah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya izin untuk menyampaikan ya terkait dengan pertama kita post tes praktik dulu gitu ya. Kira-kira apa aja persyaratan-persyaratannya atau diminta apa ngapain sih gitu di post tes praktiknya. Monggo, Pak Rifan bisa dibuka post tes praktiknya. Wah ini gak enak saya nyuruh-nyuruh ini jadi post tes praktik ya. Gak enak ini saya ini jadinya. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan pelatihan kita selama 2 hari terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa sambil dipulang atau kerjakan di rumah gitu ya terkait dengan post testnya. Ini saya beberapa bacakan ya terkait dengan beberapa pertanyaannya. Oke. Ini beberapa terkait dengan teknis post testnya ya. Yang pertama ini disusun sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 2 hari terakhir. Lalu kita mewajibkan untuk menggunakan software QGIS sebagai salah satu software yang kita pelajari di pelatihan ini. Terus apa aja yang sebenarnya diminta gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa melakukan digitasi, pengisian atribut, dan penyajian hasil visual. Apa aja, ini peta kita sertakan juga di dalam
drive-nya gitu ya, ada beberapa bahan gitu ya, citra yang telah kita berikan, lalu dibuat save file gitu ya, didigitasi sesuai dengan yang citra kita berikan gitu ya, minimal 3 area. Nanti bisa disesuaikan saja gitu ya, apakah memang mau lebih dari itu ya silahkan begitu ya. Terus tambahkan 3 atribut di dalam atribut tabelnya. Yang pertama ada nama yang sifatnya teks gitu ya, terus ada jenis ini bisa jenis pengguna lahannya apa aja gitu ya. Terus ada luas, lalu simpan dan tampilkan layar tersebut di dalam QGIS. Gunakan juga style yang berbeda gitu ya untuk tiap jenis fasilitasnya. Bapak Ibu sekalian bisa pakai peraturan yang berlaku gitu ya, jadi silahkan disesuaikan saja atau yang jelas membedakan antar masing-masing penggunaan lahannya saja. Bisa diturunkan lagi. Ya, oke. Lalu kita tidak meminta SHP-nya, kita meminta screenshot dari petanya saja. Kalau bisa juga dari QGIS-nya saja gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan QGIS dan juga sudah mengerjakannya di dalam QGIS-nya gitu ya. Dan layer-layernya juga kita bisa lihat gitu ya, apakah memang sudah sesuai atau belum. Gitu. Selanjutnya kita analisis georeferensi. Jadi kita sediakan juga citra raster gitu ya. Jadi di beberapa daerah sama seperti hari pertama gitu ya. Jadi disesuaikan dengan daerahnya, dengan nitikin 4 titik sesuai arah jarum jam dan seterusnya gitu ya. Lalu lakukan georeferensi dan disesuaikan dengan wilayahnya. Selanjutnya kita buffer, basis buffer, di mana buffer ini kita lakukan dengan 500 meter dari jalan utama gitu ya. Kita juga sudah sediakan datanya. Dan sudah disesuaikan juga ada bentuk dalam zip, jadi folder-folder dari masing-masing pertanyaan juga sudah ada. Oke, ini Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau masukin di dalam lembar ini sebagai hal yang dikumpulkan nanti PDF-nya gitu ya. Jadi nanti ditulis namanya, instansi dan organisasinya dari mana, dan juga beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Tuh. Mungkin untuk ini juga sudah didiskusikan ya terkait dengan waktu pengumpulannya gitu ya, paling lambat itu 1 minggu dari hari ini ya. Berarti nanti di minggu depan, di hari yang sama, kita bakal tutup Google Form-nya gitu ya. Gitu. Oke, ya Ibu kalau Bapak Ibu sekalian ada yang lupa gitu ya, bisa dilihat lagi modulnya gitu ya dari teman-teman yang sudah berikan. Jadi bisa disesuaikan lagi lah dengan apa yang sudah dipelajari 2 hari terakhir. Itu untuk post-test praktikumnya. Monggo, silakan Bapak Ibu kita buka sebentar saja gitu ya, mungkin 1-2 pertanyaan terkait dengan tugasnya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada yang ingin bertanya gitu ya. Oke, terus jika Bapak Ibu sekalian sudah selesai gitu ya, dengan ada lembar jawaban, sudah isi dengan beberapa peta yang sudah disesuaikan dengan tuntutan dari pertanyaannya, Bapak Ibu bisa buka lagi link tree-nya, di bagian paling bawah itu ada pengumpulan post-test praktik yang sifatnya nanti Google Form gitu ya, nanti di-submit saja sesuai dengan keterangan yang diminta. Sebentar, ini dibuka dulu. Ya, ini nanti Bapak Ibu sekalian masukkan saja zip dan zip yang berisi PDF. Jadi PDF-nya di zip lalu di-upload di Google Form-nya untuk pengumpulan terkait dengan post-test-nya gitu ya. Ini ada beberapa keterangannya, jadi seperti itu terkait dengan teknis post-test praktiknya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan 1-2 pertanyaan terkait dengan post-test praktiknya. Apabila misalkan Bapak Ibu setelah ini mungkin ada pertanyaan ataupun ada mau menindaklanjuti terkait dengan post-test praktiknya, silahkan sampaikan di grup forum komunikasi kita yang ada di WA, silahkan bisa disampaikan saja apa pertanyaannya, nanti mungkin dari teman-teman asisten juga akan membantu untuk menjawab terkait hal itu. Oke. Ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Oke. Udah nyala? Ya, Terima kasih Mas. Mau nanya terkait tugasnya ini.
Jadi untuk yang di georeferensi ini di poin 2, kan lakukan georeferensi terhadap citra tersebut. Ini berarti bebas ya untuk sistem koordinatnya? Atau harus koordinat tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua, di buffer, itu kan di poin 2, lakukan klip terhadap SHP bangunan. Tapi di poin ketiga, simpulkan berapa banyak fasilitas. Ini apa harusnya fasilitas itu bangunannya maksudnya atau bangunannya? Ya. Terima kasih. Oke, kita langsung jawab, maaf tangan kiri. Terkait dengan beberapa pertanyaannya, yang pertama terkait dengan georeferensi, nanti kita juga sertakan gitu ya di dalam gambar rasternya. Kalau misalkan harus menggunakan WGS ataupun CRS yang disesuaikan lah, nanti ada di dalam dokumennya, nanti bisa disesuaikan untuk masukin yang georeferensinya. Terus yang kedua gitu ya, terkait dengan yang buffer, yang dimaksud dari bangunan itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di peta tersebut. Jadi mungkin bangunan-bangunan di situ nanti ada beberapa namanya gitu ya, terkait dengan mungkin ada fasilitas umum, terus misalkan ada rumah sakit dan sebagainya. Nanti tinggal dicari tahu saja begitu ya, kira-kira seberapa banyak fasilitas, bukan hanya bangunan berarti. Nanti di dalam bangunan tersebut ada fasilitas. Nanti dicari beberapa banyak fasilitas yang ada di radius 500 meter dari jalan utama tersebut. Nanti monggo silahkan Bapak Ibu eksplorasi begitu ya, terkait dengan apa saja tools yang digunakan. Mungkin ada yang sama seperti di pelatihan ini, ataupun ada yang nanti harus ada sedikit eksplorasi sedikit. Begitu ya, mungkin dari Bapak, apakah ada lagi? Cukup? Monggo. Dari Bapak Ibu lainnya silahkan kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya terkait dengan post-testnya. Ya. Oke ya. Mungkin bisa dicukupkan saja, juga mengingatkan gitu ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan setelah pelatihan ataupun terkait dengan pelatihan, silahkan lanjutkan di grup komunikasi kita di WhatsApp. Oke, jika sudah kita lanjut ke post-test selanjutnya, di mana di sini ada post-test praktik, maka ada post-test teori. Post-test teori mungkin kita akan lakukan sekarang gitu Pak, mungkin ya. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian dibuka link tree-nya, lalu nanti diisi post-test praktiknya di link tree. Post-test teori. Ya, post-test teorinya dibuka di link tree. Silahkan nanti dikerjakan, mungkin kita kasih waktu berapa ya? Mungkin 30 menit untuk 10 soal. Untuk kelamaan ya. Oke. 15 ya? 15 menit untuk 10 soal. Oh 5 menit ya? Monggo. Ya, ini nanti diisi saja keterangan terkait dengan profilnya gitu ya, 15 menit, soalnya tidak susah, tidak banyak, hanya 10 soal, monggo silahkan diisi. Kita tunggu 15 menit, monggo. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian, bagi yang hadir offline maupun online, bisa menuju ke link tree yang sudah kita share, kemudian nanti silahkan mengunjungi post-test teori. Ya, itu ada beberapa soal, soalnya mudah, jawabnya nggak tahu. Nanti silahkan dikerjakan ya, untuk kami mengecek seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi yang depan ini senior saya, Mas Ali ini memang beliau sudah pakar, ngerjain soalnya kalau 15 menit kelamaan, 5 menit aja cukup. Kan.
Kayaknya serius semua, nggak ada yang nyontek ya. Udah selesai semua, nggak lebih ini. 5 menit terlalu lama kayaknya. 15 Sepertinya, Bu. menit siapa? Pelatihannya sukses kalau misalkan lebih cepat selesai.
Oke, Bapak Ibu, mungkin waktunya sudah 15 menit. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa di-submit gitu ya post-testnya. Bisa dilihat juga Bapak Ibu sekalian nilainya, view score, kira-kira benar berapa gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu gitu ya Bapak Ibu sekalian, silahkan angkat tangan yang dapat nilai 100 mungkin. Wah, wah, wah semua. Wah. Berarti sukses pelatihan kita. Soalnya saya melihat 5 menit pertama, fokus sekali Bapak Ibu sekalian ya. 7 menit sudah ada yang minum, berarti sudah selesai. 10 menit kacamata naik ke jidat, wah fokus berarti kan. Wis berarti alhamdulillah kalau misalkan dapat nilai 100 banyak, berarti penyampaian kita pada 2 hari ini sukses terkait dengan pelatihan QGIS-nya gitu ya. Mungkin itu saja gitu ya, penyampaian terkait dengan post-test dan pre-testnya, juga post-test praktik gitu ya. Dan juga beberapa pelatihan kita dari asisten-asisten dan juga dari Pak Rifan dan Pak Gatsu. Mungkin ini juga pamit gitu ya, saya sebagai mewakili dari tim asisten juga, saya minta maaf gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada salah-salah kata dari kita ketika kita memberikan pengarahan gitu ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini juga banyak senior-senior saya di PWK ITS, jadi mungkin saya minta maaf gitu ya terkait apabila ada kesalahan terkait dengan penyampaian ataupun perkataan. Mungkin itu saja. Monggo saya serahkan lagi kepada Pak Rifan, mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan. Monggo silakan Pak Rifan. Oke, baik, terima kasih Mas Irhan. Gimana Bapak Ibu sekalian? Masih sanggup untuk tahap selanjutnya? Ini kayaknya Mas Boni dan tim sudah mempersiapkan pelatihan berikutnya soalnya. Oke ya, kurang lebih itu tadi adalah serangkaian agenda pelatihan kita. Kemarin kita mulai dengan pengenalan data spasial, kita mulai dengan bagaimana RTR ya, proses penyusunan rencana tata ruang ya, termasuk kita lanjutkan dengan praktek ya, menggunakan software GIS, bagaimana cara membuka data, membaca data, mengelola data ya, bahkan membuat data seperti apa. Kemudian hari ini tadi kita lanjutkan dengan analisis sederhana, geoprocessing sederhana, kita tambahkan dengan simbologi, kita atur tampilannya agar menarik, dan kita tutup dengan tambahan terkait dengan bagaimana cara menampilkan suatu layout ya, yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian kita akhiri dengan post-test tadi bersama. Nah, saya lihat sudah optimal ini, nilainya sudah cukup memuaskan. Saya harapkan nanti bisa ditingkatkan. Karena yang namanya tools, yang namanya teknologi, itu kan sebenarnya media, ya, memudahkan, membantu memudahkan kita. Tapi kalau misalkan tidak dibiasakan atau tidak sering tidak digunakan, ya, bisa jadi nanti lupa. Nah, jadi harapannya nanti dengan adanya post-test yang sifatnya penugasan, nanti bisa Bapak Ibu sekalian coba buka materi, coba dilihat modulnya, dilihat oh iya kemarin tahapannya caranya seperti ini agar terbiasa. Ya. Nanti kita tunggu hasil Bapak Ibu sekalian di link pengumpulan minggu depan. Berarti kalau misalkan ini hari Kamis ya kita tunggu hari Kamis minggu depan. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, Mas ini kok error, Mas ini kok kayak gini, ini caranya gimana? Silahkan didiskusikan di grup. Ya, insya Allah kami mencoba membantu menjembatani kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan pasca pengumpulan tugas pun kalau misalkan ada yang disulitkan, kita insya Allah siap untuk membantu. Ya. Kita bantu arahkan pokoknya sampai Bapak Ibu sekalian fasih benar-benar paham terkait dengan dasar GIS. Karena tolak ukur daripada pelatihan ini kan Bapak Ibu paham dasarnya. Ya. Ini paham dasarnya nanti kalau sudah paham, oh bisa ini, dan seterusnya. Oke, itu saja terkait dengan agenda pelatihan. Nah ini sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, ini saya izin iklan sebentar. Saya izin. Ini kemarin request dari Pak Gatsu, ya, selaku tim leader dari saya. Jadi kami dari ITS ada salah satu riset group yang kami namai Urbanesa. Nah ini dia sifatnya, masih ini ya. Nah, oke. Oke. Oh iya. Oke, nah ini
Nah ini, dalam rangka untuk kita meningkatkan kualitas terkait dengan kapabilitas di bidang JHS, ini kita sama-sama berada di satu provinsi, ini kita sama-sama di bawah kepulauan yang sama, ya, di bawah naungan bendera yang sama. Nah ini kami dari ITES ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kapabilitas di bidang JHS, terlebih khususnya juga di bidang artificial intelligence. Nah, di bidang AI. Jadi di sini kami ada beberapa teknologi yang memang notabene seperti Bapak Ibu menggunakan ChatGPT atau menggunakan DeepSeek atau menggunakan LLM yang lain ya atau Gemini atau Copilot yang nantinya bisa digunakan untuk membantu analisis spasial. Bahkan untuk mengenerate sebuah report yang notabene mungkin itu memerlukan waktu beberapa hari bahkan beberapa bulan. Nah, di sini kami ada agenda pelatihan Urjios tahun 2025 yang akan diselenggarakan besok bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah ini apabila Bapak Ibu sekalian tertarik nanti silahkan mengunjungi website urbanesa.com. Nah nanti ada URL untuk bisa mengakses atau registrasi terkait dengan agenda pelatihan tersebut. Ya nanti kalaupun misalkan ada kolega yang tertarik terkait dengan gimana AI bisa digunakan dalam analisis spasial, nah, nanti kita bisa sharing bersama nanti. Dan kurang lebih kita sudah mengagendakan ini adalah pelatihan yang keempat kami. Jadi nanti kalau misalkan di grup banyak alumni yang mungkin Bapak Ibu sekalian familiar, saya lihat ada dari Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat banyak, Jakarta ada, bahkan seluruh Indonesia dari ujung sampai ujung Sabang sampai Merauke itu ada. Ya, nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Silahkan Pak Gadsu. Ya, terima kasih Mas Rifan. Jadi ini salah satu juga ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami juga itu menerapkan pembelajaran seumur hidup gitu ya, lifetime. Jadi di sini sebenarnya ketika sudah ikut pelatihan ini, itu ada yang namanya Urbanesa Circle. Jadi apapun alumni dari Urbanesa itu nanti akan ada beberapa forum diskusi. Dan banyak sekali ya kami coba organisasi gitu ya, dan memang kalau dilihat di sini gitu, ini kalau bisa dibilang ini ancaman planner Bapak Ibu, karena dengan hanya satu tools dari Urbanesa, Land Use Sim Notes yang memang pengembangan dari Land Use Sim itu di running saja udah langsung jadi laporan tanpa perlu mengetik gitu ya, dan laporannya tidak hanya teks tapi ada grafik, ada peta dan lain sebagainya. Dan di sini memang dari kami sendiri itu sebisa mungkin mengoptimalkan itu. Seperti yang disampaikan Mas Rifan, alumni kita banyak sekali. Karena kami memulai ini sebenarnya offline itu 2013 sampai 2019 itu offline kami di ITS. 2020 sampai tahun ini online. Dan ya menjangkau banyak gitu ya. Nah, kebetulan saat ini lagi masih pre-register, jadi siapapun yang mau daftar saja nggak apa-apa, belum bayar kok Bapak Ibu. Kali aja nanti Mas Rifan ada diskon gitu ya, 20% apabila mencarikan jodoh Mas Rifan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan banyaklah Bapak Ibu, harapannya memang karena ini keunggulan di Jawa Timur sebenarnya. Apalagi Pemprov Jatim dalam hal ini dikomandani oleh Pak Arief dan teman-teman. Seluruh analisis yang dilakukan hampir mayoritas menggandeng Urbanesa. Mungkin itu saja ya dari kami. Iya, biar meningkat kualitasnya. Sebelum saya serahkan ke Mbak MC, saya ada pantun lagi. Pantunnya kali ini kita keliling Jatim Bapak Ibu ya. Yang pertama, ke Kota Malang membeli anggur. Tak lupa bablas ke Pasar Blitar. Pelatihan usai, hati pun syukur, ilmu didapat, semangat berkobar. Ya. Satu lagi. Baca ChatGPT. Loh iya ini. Oh, Satu ini lagi. kan pemanfaatan AI memang kan topiknya, jadi sesuai. Mana lagi tadi Van? Oh ini. Naik perahu dari Gresik ke Madura. Melihat laut biru nan memikat, ilmu JIS kini sudah di dada, siap diterapkan dengan semangat. Terakhir. Kalau dari chat GPT bisa banyak ya? Banyak. Kita minta 10.
Gambarnya seperti itu Bapak Ibu, di Lenjusim Notes nanti Kalau juga bikin bisa ke pantun sana. maksudnya? Iya. Oh. Enggak pantun. Kalau Lenjusim Notes nanti lebih ke analisis spasialnya. Keterawas membawa bekal, naik motor sambil tertawa, JIS dasar sudah dikenal, mari lanjut ke tingkat selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Era. Ya itu tadi mungkin salah satu upaya promosi juga ya, supaya pelatihan dari kita selama 2 hari ini juga bermanfaat dan kita bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar lebih jauh tentang pemetaan, apalagi berbasis AI, sekarang sudah berkembang pesat, jadi mungkin bisa mendaftar langsung lewat Mas Rifan atau Mas Gatsu atau tim yang ada di sini semua. Nah mungkin izin karena kita sudah hampir ke akhir ujung acara, kayaknya sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mengikuti serangkaian kegiatan pada 2 hari ini. Untuk mengakhiri acara workshop, kami persilahkan Bapak Dr. Insinyur Arief Triharjoko selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Wilayah untuk dapat melakukan sambutan penutup acara secara resmi. Silakan Bapak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali ya pada akhirnya setelah serangkaian dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Prosesnya dari Senin karena ngaturnya itu dari Senin gitu. Untuk Bapak Ibu bisa sepuas mungkin menikmati dari serangkaian yang kita desain bersama dengan teman-teman Urbanisa ternyata namanya, bukan ITN atau ITS saja begitu. Yeah. Saya suka sekali karena di konteks tadi sudah membuka diri, sudah membuka diri. Seperti apa yang saya antar kemarin bahwasanya tidak ada batasnya untuk mempelajari ilmu ini gitu. Di yang terakhir tadi misalkan kalaulah yang penjenengan terima itu baru dasar, baru pondasi, harapannya ketika nanti ngobrol, ketika nanti berdiskusi lebih panjang dengan beliau-beliau ini sudah nyambung. Atau minimal ketika penjenengan itu misalkan berdiskusi dalam kaitannya dengan kejamnya evaluasi kami untuk RDTR, sebenarnya modalnya itu adalah memang modal penguasaan GIS. Tanpa itu penjenengan akan terdiam begitu. Tapi ketika penjaringan sekarang sudah mulai mengetahui, oh cara menganalisis seperti itu, cara kemudian mengembangkan nanti akan ada sampai ke artificial intelligence, konteks itulah yang harapan kami ketika kami nanti menyelenggarakan evaluasi yang dulu pelatihan ini namanya akan dinamakan dalam rangka penyusunan RDTR gitu. Makanya kalau kemarin Pak Rektor mencoba mengarahkan lebih ke arah RDTR, ya memang awalnya konteksnya itu, padahal ini yang lebih mikro, yang konteks mikro itu gampang untuk kemudian kita bisa terapkan, bisa implementasikan. Dan wilayah yang menjadi acuan adalah penjenengan semuanya. Di sisi yang lain, tadi juga sudah dibuka sustainability-nya, tidak harus kemudian formal surat-suratan. Aktivitas yang sekarang ini walaupun tadi masih dibahasakan promosi begitu, tapi dengan ketergantungan itulah komunikasi itu memang terjalin begitu. Manfaatkan WA group yang ada untuk bisanya kegiatan itu tidak eranya sekarang itu hanya berada pada satu forum saja. Tapi tindak lanjut terhadap forum itulah yang menjadi nilai tambah penjenengan untuk bisanya bersilaturahmi, berkomunikasi dan meningkatkan skillnya, meningkatkan pemahaman dan praktek-praktek yang walaupun tidak langsung gitu ya. Nah, ke depan kalau tadi Urbanisa sudah berupaya mencoba membuka diri dalam kaitannya dengan artificial intelligence, nanti prakteknya pun kami sediakan.
prakteknya kami sediakan. Kalau panjenengan berkenan mengikuti diskusinya, mungkin akan mulai Agustus. Kami kerjasama juga dengan klubnya Mas, kok klub ya, gak enak ya. Lembaganya Mas Rifan ini menerapkan artificial intelligence spesifik untuk RT RW, spesifik untuk rencana tata ruang. Nah, pada saat pembahasan itulah terjadi ya masukan-masukan, terjadi share knowledge-nya terjadi. Ya kalaulah itu sampai kemudian panjenengan menguasai, maka itu akan berkelanjutan lagi. Sehingga kalaulah itu diturunkan pada ranah, ya ini yang menyusun RT RW provinsi dulu begitu. Bagaimana kemudian ketika itu diturunkan sampai ke wilayah panjenengan. Panjenengan tidak perlu repot-repot untuk bagaimana KKPR, panjenengan tidak perlu repot-repot untuk bagaimana ketika misalkan itu pengendalian pemanfaatan ruang. Tapi monggolah dinikmati ketika besok kami pengen mencoba, benar-benar ini sebetulnya kalau nggak ada kebijakan efisiensi, mestinya sekarang ini sudah jadi gitu. Sehingga kita bisa mempraktekkan untuk apa-apa yang tadi dari dasar, untuk kelanjutan advance-nya itu berada pada sisi yang seperti apa. Di tengah-tengah itu, nanti misalkan pada saat penilaian perwujudan tata ruang, kami juga akan menyertakan panjenengan untuk bisanya ikut juga. Itu juga dasarnya adalah dasar dari bagaimana pengembangan GIS ini. Tapi sudah diimplementasikan pada ranah-ranah, ya semoga aja tadi sedikit, kayak saya kemarin sedikit mendengar, sudah mulai ada misalkan GIS kemudian dimasukkan di situ pada sumber data atau input dari NTL misalkan. Kok NTL loh? Naik tayang ya bener ya. Nah, NTL atau dari NOAA atau dari LAPAN atau dan sebagainya. Konteks itulah yang kemudian kalaulah kita diminta, ada kewajiban kita untuk menyusun perwujudan tata ruang. Konteks itu memang sudah meso gitu di tengah. Untuk ketika kita memasukkan dari yang dasar ini pada input peta citra digital, konteks itulah yang menjadi tematik untuk bagaimana delta itu bisa ternilai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, termasuk juga rekan-rekan kami yang belum kami sapa dari UNED, dari mahasiswa UNED, untuk sampai dengan sekarang masih full team, masih ikut. Yang kalaulah nanti ada tindak lanjut yang meng-hire beliau-beliau ini karena belum berkesempatan didampingi langsung, monggo silahkan, tadi sudah membuka diri dengan tim yang sama gitu. Tinggal memantapkan pada sisi prakteknya. Dari sisi praktek itulah yang harapan kami tidak sekedar di ruangan ini saja yang panjenengan mampu. Ya, ini sebuah prestasi. Kalau saya dulu ikut pelatihan serupa untuk mempergunakan Delta, begitu, itu hampir 1 bulan. Ini 2 hari tanpa lembur. Saya itu 1 bulan tiap hari lembur. Artinya tidur itu mesti di atas dari jam 12, jam 2, jam 3, begitu baru tidur, jam 8 harus ikut lagi. Konteknya harus menguasai benar skill itu. Ini 2 hari gitu. Saya kemarin sebenarnya pesimis, opo yo iso begitu. Tapi konteksnya berbeda. Artinya kalau dulu kami harus memahaminya itu berdasarkan dari banyak inputan data. Ada Dobestri, ada kemudian peta yang memang, aplikasi peta yang memang itu harus mendigit dari awal. Kalau sekarang kan enggak. Konteksnya sudah bergeser pada lini yang lebih mudah. Sama seperti kalau dulu sebelum ada Word, ada aplikasi yang sebelum Word itu harus kontrol-kontrol segala macam, itu merumitkan sekali. Nah, kami dulu masih berada pada lini yang seperti itu. Kalau sekarang lebih dipermudah, harapan kami, monggo keterampilan yang mestinya itu bisa didapatkan dari praktek yang nyata, yang itu semakin tinggi prakteknya, maka jam terbang keterampilannya akan semakin kuat. Kalaulah di sini kurang, sekali lagi kalaulah di sini kurang, tadi para narasumber ini sudah membuka diri, bisa lewat WA group yang sudah terbangun,
dan atau kalau Allah penjenengan berkenan bisa secara lebih private dari kantornya masing-masing untuk mendalami. Karena ketika penjenengan makin terampil, kami makin enak. Kami di provinsi akan semakin ringan dalam mencoba memberikan evaluasi atau diskusi-diskusi yang karakternya itu benar-benar datanya di penjenengan, penguasaannya di penjenengan. Semoga dengan pemahaman yang kuat untuk keterampilan GIS-nya ini akan imbang gitu. Sehingga kalaulah kita mau geret ke ranah yang lebih tinggi lagi, lebih advance lagi, itu gampang. Gitu Bapak Ibu, matur nuwun sekali, semoga ini bermanfaat dan mohon kalaulah memang ada kekurangan dari penyelenggaraan acara yang sampai berdarah-darah, sampai ada yang stroke tadi. Kontak itu semoga ada hasil yang memang benar-benar terrepresentasikan dari energi yang penjenengan keluarkan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf juga pada realita kondisi yang mungkin membuat penjenengan tidak nyaman karena kami sedang berada pada konteks pindahan renovasi dan ngapunten ini pun jamnya juga dibatasi gitu. Kurang lebihnya mohon maaf kami tutup pertemuan workshop dan pelatihan GIS tingkat dasar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun Pak Arif. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu. Dengan ditutupnya acara ini secara resmi oleh Bapak Kabid tadi, maka kita sudah sampai pada penghujung acara workshop pelatihan rencana tata ruang tingkat dasar. Dari kemarin hingga hari ini, kami berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada workshop ini, sudah berpartisipasi aktif dan bertahan dari awal hingga akhir. Perlu kami sampaikan bahwa akan disampaikan e-sertifikat atau sertifikat digital yang akan kami share melalui Google Drive yang nanti akan disampaikan tautannya pada WhatsApp Group. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum join WhatsApp Group mohon menghubungi panitia atau segera melakukan atau bilang ke kami di panitia bagian depan untuk kami masukkan ke dalam grup. Jadi itu semua grup itu tidak hanya mempermudah kita komunikasi selama pelatihan, tapi juga tadi disampaikan oleh Mas Rifan juga Mas Gatsu, itu juga bisa sharing ilmu, pengetahuan dan juga apabila ada yang mau dipromosikan, studi-studi Bapak Ibu atau yang mau di-share kepada kabupaten kota lain atau kepada kami, kepada tim ITS, ITN itu juga boleh di situ Bapak Ibu. Jadi itu WhatsApp secara berkelanjutan, tidak hanya saat ini saja. Jadi monggo Bapak Ibu secara bijak ya untuk dapat berkomunikasi di dalam WhatsApp grup tersebut. Nah mungkin mohon izin kami dari panitia juga mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan atau pelaksanaan selama 2 hari acara workshop pelatihan RTR tingkat dasar ini. Semoga materi dan pelatihan dapat bermanfaat untuk peningkatan SDM dan peningkatan kualitas rencana tata ruang di Jawa Timur. Akhir kalam saya Endira mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai rumah. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau mereka ulang rekaman selama pelatihan, insya Allah nanti kami akan upload ke YouTube kami yang kami akan kirimkan di link pada grup nih.